Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rian Samunawaro dari SMK Negeri Purwakarta JKT Angkatan 10 dari Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan hari ini untuk memenuhi tugas dari aksi nyata modul 2.3. Bagaimana? Dan di samping saya ada Bapak Saiful. Siap Ibu, saya Saiful Bari dari SMK Negeri Purwakarta Kabupaten Probolinggo, pengajar rekayasa perangkat lunak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Masuk dari tujuan dari percakapan ini, yang nantinya saya akan melakukan supervisi akademis Bapak di dalam kelas Bapak. Siap Ibu, ya baik Ibu. Yang nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bapak, dan sebelum melakukan observasi saya akan melakukan kegiatan pra observasi. Siap, boleh. Ada pun yang ingin saya tanyakan sama Bapak, untuk tujuan pembelajaran nanti di dalam kelas, kira-kira apa Bapak tujuan pembelajarannya? Rencana saya di semester awal ini, di semester ganjil ini di kelas 11, tujuan pembelajaran awal saya yaitu pengenalan pemrograman web dinamis. Jadi di kelas 11 semester awal, kenalkan dulu tentang pemrograman web dinamis, terus bagaimana cara proses praktiknya dan apa aja yang perlu disiapkan oleh anak-anak untuk praktek pengenalan pemrograman web dinamis. Oke, berarti untuk tujuan pembelajarannya adalah pengenalan web dinamis ya Bapak? Siap. Dan untuk area yang ingin dikembangkan pada pembelajaran tersebut apa Bapak? Untuk area pengembangan nanti, insya saya tekankan di asesmen penilaian, karena di dalam proses pembelajaran nanti anak-anak mau saya pantau tentang sikapnya, yaitu yang berhubungan dengan asesmen as learning, dan yang for learningnya yaitu asesmen formatif. Jadi di sini nanti rencana saya siapkan tentang menggunakan quizzes maupun menggunakan Google Form. Jadi nanti selama proses itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan selama proses pembelajaran itu. Jadi begitu rencana saya untuk area pengembangan saya itu. Luar biasa ya Bapak, sudah menggunakan aplikasi yang ada di internet ya, seperti Quizzes ya dan Google Form gitu. Dan untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas apa Bapak? Untuk rancangannya, Strategi yang ingin Bapak gunakan? strateginya nanti rencana saya itu saya mau membentuk suatu kelompok kecil, karena di dalam kelas itu kebetulan siswanya 36. Rencana saya bagi jadi 6, jadi setiap kelompoknya ada 6 kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kelompoknya heterogen juga itu, jadi tidak ada yang satu kelompok pintar semua, itu tidak. Jadi saya gabung di dalam kelompok itu, karena kenapa? Dan nanti dalam proses pembelajaran pemrograman web ini anak-anak bisa saling berbagi, dan ada kendala juga itu aslinya di pengelolaan itu. Jadi tujuan pengelolaan itu ada yang punya bahan laptop dan tentunya tidak punya, jadi mereka bisa saling berbagi, dan yang agak lebih pengetahuannya bisa berbagi yang adanya. Nanti mungkin itu tujuan dari strategi pembelajaran. Berarti untuk strategi pembelajarannya sudah sangat bagus ya Bapak ya, Alhamdulillah. dimana dengan metode diskusi ini siswa bisa saling sharing gitu. Saling sharing, jadi siswa yang memiliki kemampuan tinggi bisa membantu siswa yang berkemampuan rendah. Jadi terjadi kolaborasi di antara mereka gitu. Betul. Jadi untuk metode yang digunakannya apa Pak? Metodenya nanti model pembelajarannya yang saya yaitu project based learning. Project based learning, berarti nantinya anak-anak bisa dalam bentuk proyek itu ada Rencana ya, kami anak-anak itu udah karena ini berkelompok, jadi nanti hasil output dari proyeknya jadi minimal ada 6 proyek. Jadi setiap kelompok itu yang harus mengerjakan proyek itu. Jadi nanti saya siapkan Google Drive untuk mereka bisa mengupload hasil proyek yang sudah dikerjakan di dalam kelompok. Oke. Gitu. Semuanya juga sudah saya catat Pak. Namun ada lagi yang ingin saya tanyakan, media yang digunakan apa Bapak? Untuk media yang saya gunakan, saya menggunakan satu menyiapkan video tutorial tentang anak-anak untuk praktek itu. Terus yang kedua yaitu Google Drive itu. Jadi
Jadi selain video apabila anak proses nanti kan mereka berkelompok. Jadi apabila dia ada kendala, dia bisa muter ulang videonya. Terus setelah dia mengerjakan hasil proyeknya, dia bisa menemukan langsung di online karena udah saya nanti. Jadi amat sangat membantu ya Pak video pembelajaran yang Bapak sajikan kepada peserta didik jika mereka mengalami kendala saat pembelajaran bisa melihat video itu tadi. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran lagi Bapak? Insya Allah saya ada jadwal di kelas 11 RKL 1 itu di tanggal 15. Tanggal 15. Itu hari Kamis ya. Jadi saya ada jam di kelas 11 RKL 1 di hari Kamis jam ketiga. Jadi monggo apabila kuliah berkenan hadir observasi kita di kelas, monggo di hari Kamis jam ketiga. Insya Allah nanti sebelum saya masuk ke kelas di hari Kamis di jam ketiga saya akan menghubungi Bapak dulu agar Bapak lebih siap dalam menghadapi anak-anak gitu. Siap, Bapak. Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Saya rasa kegiatan Pak observasi hari ini sudah banyak informasi yang saya dapatkan, yang sudah banyak saya dapatkan Bapak. Jadi besar harapan saya nanti Bapak di dalam kelas kegiatan pembelajarannya dapat berjalan dengan Amin, amin. terima kasih atas waktunya Bapak Saiful sudah berkenan untuk melakukan sesi percakapan hari ini di kegiatan pra-observasi. Demikian percakapan hari ini dengan Bapak Saiful dengan rekan sejawat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syawali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, anak-anak, untuk pagi hari ini, siang hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua-ketuanya. Silakan. Bersiap. Marilah kita sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini, karena ini sudah siang dan suasananya juga sudah panas, ini kalian berdoa ini sudah tetap tempat. Jadi memang ada training tempat. Jadi nanti kalian berpasang-pasangan melakukan ini apa namanya kayak shoot gitu ya. Jadi tapi di dalam kegiatan itu kita mengalihkan. Jadi berapapun yang kalian sebut nanti atau yang kalian inginkan itu dijawab sama temannya. Siapa yang cepat berarti dia yang menang ya. Kita contohkan satu aja. Apa ini? Sini. Kita contohkan untuk yang begininya begini. Baik. 1, 2, 3. 2 ya. Jadi begitu untuk SPG-nya pada siang hari ini biar kalian lebih konsentrasi. Pelaksanaannya 3 kali ya, 3 kali. Berarti yang menang 2 kali, berarti yang menang dia ya. Oke, itu aja ya. Paham ya? Jadi kita mulai pembelajaran biar kita lebih konsentrasi. Kita mengadakan SPG terlebih dahulu. Silakan berpasangan. Oke, boleh. Boleh berpasangan. Serah. Ayo serah. Silakan. 1, 2, 3.
Oke, satu kali lagi. Yang serius. 1, 2, 3. 5. Udah cukup. Berikutnya silakan duduk lagi olahraga masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan breaking. Jadi pada siang hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, ini masuk semua ya. Jadi saya update terlebih dahulu satu Anwar, hadir. Cinta, Hadir, Pak. Aulia, Ana Marisa, Saya, Pak. Retno, Hadir, Pak. Vanes, ada semua ya? Ini ya. Oke, terima kasih. Berarti kalau begitu hadir semua, tidak ada yang sakit hari ini. Oke, sangat sehat semua ya. Oke, terima kasih. Pada siang hari ini, kemarin kita sebelum pembelajaran siang hari ini kita review dulu. Sebelum kita memasuki teknologi aplikasi website ini, kemarin kita udah belajar apa aja ya? Sebelum menginjak ke web server ini, kemarin kita belajar tentang aplikasi editor ya. Apa aja sih editor web itu? Visual Report, Text, Mento, Flash. Yang menggunakan apa udah Pak? Yang menggunakan apa? Udah ada? Di sini berarti menggunakan apa aja? Editor web. Berarti semuanya menggunakan Visual Report. Kalau web browsernya menggunakan apa? Chrome. Kalau kamu sudah belajar Brave. Google Chrome berarti ya. Jadi untuk editornya mayoritas menggunakan Visual Report. Web browsernya menggunakan Chrome ya. Berarti kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari seminggu yang lalu. Terus hari ini kita akan belajar lagi untuk memahami tentang teknologi web server. Apa yang kalian pelajari kemarin itu tentang editor, tentang web server, web browser itu kita implementasikan. Sekarang kita masuk ke teknologi web server. Jadi di teknologi web server ini gambarannya. Jadi web server itu yang punya Google itu seperti ini. Gambaran ini Google itu punya web server seperti ini gitu. Jadi ini server, jadi per kota itu dia mengimplementasikan mana server yang per kota itu ada di sini. Paham ya? Jadi dari gambar ini gedung yang isinya cuma habis. Jadi isinya cuma web server aja. Jadi semua kegiatan kalian udah terekam di kegiatan ini. Terus sebelum kita memasuki ada prinsip dasar yang harus kita pahami, yaitu memahami teknologi web server, terus mempresentasikan teknologi web server terhadap berbagai macam perangkat. Jadi nanti bisa dibuka di mana aja sih ini web server ini. Terus indikatornya, jadi menjelaskan konsep teknologi aplikasi web server, menjelaskan teknologi web server, mempraktekkan penggunaan salah satu web server, mempresentasikan penggunaan teknologi web server dalam berbagai macam perangkat. Jadi tujuan pembelajarannya ini. Setelah pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep teknologi aplikasi web server dengan percaya diri dan contoh. Jadi anak-anak nanti tujuan pembelajaran ini setelah kita belajar di sini, nanti bisa menjelaskan. Jadi harapannya itu. Terus setelah pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan berbagai teknologi aplikasi web server. Jadi macam-macam web server apa aja. Terus setelah pembelajaran ini, peserta mampu mempraktekkan penggunaan salah satu aplikasi web server dengan baik dan benar. Jadi nanti tadi kan untuk editornya kalian sudah biasa menggunakan Visual Code, browsernya menggunakan Chrome. Jadi nanti web servernya pilih salah satu yang biasa kalian gunakan. Terus setelah pembelajaran tadi mampu mempresentasikan. Jadi harapannya nanti salah satu bisa mempresentasikan atau berdiri aja di tempatnya, bisa mempresentasikan apa yang menjadi pelajaran tentang teknologi web server ini.
yang kita nilai dari kegiatan ini yaitu yang pertama artinya sikap, terus pengetahuan sama keterampilan. Jadi penilaian kegiatan pembelajaran itu yaitu ada 3 teknik penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti anak-anak mempraktekannya harus sangat-sangat aktif dan nanti penilaiannya bagus. Nah di sini ini ada beberapa aplikasi web server yang kita tahu atau yang kita kenal itu biasanya kita menggunakan Apache. Apache ini yang ada di dalam ExaPP. Jadi di ExaPP kemarin yang kita start itu apa ya, yang 2 ya? Ada Apache sama MySQL. Itu yang kita start itu ada 2 database sama web servernya. Kita menggunakan Apache. Terus yang Microsoft sendiri itu punya web server namanya Microsoft IIS. Terus ada LiveTPD. Ini macam-macam web servernya ya. Jadi ada 5 yang kita cobakan. Ada Nick. Karena nanti ada ini kalau buka sesuatu web nanti ada di situ biasanya Nick. Tapi ini bacanya Engine 8 asli. Nick ini bacanya Engine 8. Paham ya? Cuma bacanya Nick. Terus ada Let's Speed. Jadi di Let's Speed ini juga media penyimpanan web server. Terus ini pengertian web server yang secara umum. Jadi suatu perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan dari klien melalui protokol, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website. Jadi kalau kalian meminta begini, buka www.shopee.com ya, www.shopee.com, berarti yang kalian minta ke server itu www.shopee, baru dia mengirimkan ini Shopee-nya. Paham ya? Jadi teknologi servernya begitu. Makanya bisa dibuka di mana saja dan bisa dibuka kapan saja. Jadi tidak tahu kalian mau servernya di mana, kalau pokoknya koneksi internet itu bisa kita buka. Pokoknya dia ditaruh di web server. Sampai di sini paham ya? Fungsinya yaitu berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan pemrosesan HTTP request tadi. Jadi si web server itu fungsinya yaitu apabila ada yang meminta lalu dia kirim. Terus memastikan semua modul dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemarin kita praktek itu kan ada modul-modul itu seperti gambar, image. Ya, image-nya semuanya kita bikin folder Canva. Terus kita taruh di htdoc. Ternyata gambarnya itu tidak ikut gitu. Dia tidak akan tampil di halaman website kalian. Ada yang pernah terjadi? Tidak pernah. Jadi gambarnya, aslinya kalian kasih gambar, tapi gambarnya tidak tampil gitu. Pernah? Jadi kalau gambarnya di website kemarin itu tidak tampil, berarti di sini memastikan semua modul. Jadi waktu kalian minta ke web server, ada modul atau ada gambar yang tidak ditampilkan. Karena kenapa? Berarti dia ada di luar web servernya. Makanya kita praktekkan nanti semua folder yang mau kita panggil itu wajib di dalam satu folder yang ada di dalam htdoc. Paham sampai di sini? Membersihkan simpanan cache dan modul yang tidak dipakai. Jadi pastinya web server juga kalian ngecek. Soalnya si Ana sekarang buka Facebook. Ini buka Facebook. Setelah itu yang satunya buka Instagram. Yang bersekuat ya, satunya buka Instagram. Jadi dalam waktu bersamaan itu kita tidak usah manggil ulang kalau kita menggunakan web server lokal. Jadi cukup satu kali manggil ke servernya si Facebook, setelah itu disimpan di web server lokal. Paham ya sampai di sini ya? Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim ke web. Kalian pernah buka situs-situs bermacam-macam tapi tidak bisa dibuka karena ada pengamanannya dari ya? Pernah? Buka yang terlarang lah, situs terlarang itu sekarang sudah ditutup karena di situ melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP. Jadi itu ada security-nya sih. Itu cara kerjanya. Ini ketika permintaan dari klien, ketika permintaan data halaman website pada web server, maka permintaan tersebut dikemas konten diukur di dalam TCP/IP protokol.
Jadi sistem cara kerjanya web server itu begini. Macam-macam web servernya. Tadi macam CSS, Nginx, activity. Terus ini proses instalasi SAM. Ini nanti kita pakai install SAM ini, itu masuknya media pembelajaran kita. Jadi kita uji coba apa namanya, install web server lokal yang itu yang dikemas di dalam aplikasi namanya Exam. Jadi ini ada proses instalasinya, agar tidak saya instalkan ya. Jadi kita next. Jadi itu aja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terus sampai instalasi. Jadi kita nanti harapan dari kegiatan pembelajaran ini kalian bisa mempresentasikan apa yang kalian dapat. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi, ada macam-macam web server, terus ada aplikasi web servernya, ada macam-macam web browsernya juga, terus ada web static sama web dinamis. Kalau yang kemarin semester 1 kita belajar web static, sekarang kita web dinamis. Sudah dipahami ya? Jadi demikian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jadi mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Apa bertanya? Ya. Apa yang membedakan web static dan web dinamis? Pertanyaan bagus nih. Tangan dulu, Mbak. Ini ada yang tanya. Berarti ada apa sih perbedaan antara web static sama web dinamis? Kalau yang web static yang kita tahu itu static itu tidak bisa berubah-ubah. Atau tampilannya semuanya si Anwar. Anwar ini penampilannya tetap butek aja gitu, gini aja. Itu static. Tapi kalau semuanya si Ana Marisa sekarang glowing, besok butek. Sekarang glow apa, besoknya lagi glowing lagi. Itu namanya dinamis. Ya. Jadi website itu juga begitu. Paham ya? Jadi kalau static itu tampilannya tetap. Jadi semuanya Anwar tampilannya ganteng terus. Ya itu statik sudah. Bawaan dari lahir yang cakep gitu ya. Jadi kalau berubah-ubah, besok Anwar kadang cakep, besoknya lagi tidak, sekarang cakep lagi, itu kita sebut dengan dinamis. Jadi web juga begitu. Jadi kalau dia bisa berubah-ubah, itu kita sebut dengan dinamis. Tapi kalau dia webnya mulai dari dibuat tampilannya begitu aja, itu namanya kita sebut dengan web static. Tapi ada yang membedakan, yaitu biasanya ciri-ciri web static itu dia tidak mempunyai database. Kalau yang web dinamis itu mempunyai database. Jadi perbedaan mendasarnya itu, karena dia waktu dia ditampilkan itu harus mengelola database. Itu saja perbedaan antara web static dan web dinamis. Cukup paham ya lah ya? Mungkin yang lain apa? Ya. Kalau misalnya cara bikin namanya www.misalnya.com itu gimana Pak? Berarti kan di sini kan kalian biasanya ngasih itu www.smkn2kerasan.id ya. Itu kita sebut namanya dengan domain. Domain itu kita biasanya beli atau nyewa. Jadi kalau semuanya tadi mau, Pak saya mau bikin nama website saya www.jampacakep.com namanya ya. Berarti kalian harus nyewa. Itu kita mesen namanya domain. Jadi mesen namanya aja. Nanti kalian setelah mesen nama, nanti kalian akan terregister dan hak mutlak nama itu tidak boleh dipakai orang lain. Selama si domain ini bayar perpanjangan pajaknya, itu biasanya kita bayar nama itu setahun sekali. Jadi kita sebut nama itu kita sebut dengan domain. Jadi di dalam pengembangan NPL itu nama itu kita sebut dengan domain. Jadi kalau kalian mau nanti mau ngapain? Pokoknya mau mesen domain, bukan Pak mau mesen nama, bukan, tapi mesen domain. Ya itu terserah kalian domainnya yang sekiranya unik. Terus editornya itu ada Salesforce dan servernya itu SMTP. Jadi
Mungkin selain itu satu kali lagi, sama lagi. Ya Pak. Kita angkepin. Saya tahu kalau web itu ada dua jenis, ada statis, ada dinamis. Kalau statis itu tampilannya tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dinamis tampilannya bisa berubah-ubah Pak, sesuai keinginan si pengguna. Terus ada hosting. Hosting ini domain itu ya Pak, tempat menyimpan nama dari webnya. Terus ada web server. Web server ini tempat untuk menyimpan webnya. Kalau di Windows ada ISS, ada Apache. Terima kasih Bintang. Tadi ada persiapannya, aplikasinya, terus si Bintang dia mewakili yaitu media penyimpanannya, nama media penyimpanan dan macam-macam aplikasi dari media penyimpanan itu. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk siang hari ini. Terima kasih banyak. Waktunya silahkan diserahkan nanti. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Riansa Munawaro dari SMK Negeri 2 Traksaan dan Saya Saiful Bahri, guru rekayasa perangkat lunak dari SMK 2 Traksaan. sama saya juga ditemani oleh Bapak Saya Sugiarto, pengajar praktek dari Ibu Riansa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ipung dan Ya. Bapak Sugiarto. Untuk kali ini saya sudah melakukan kegiatan observasi akademik pada Bapak Ipung yang mengajar mapel produktif di rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum Bapak Ipung, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bu. Saya akan memberikan beberapa pandangan ya Pak, beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan jalannya proses observasi setelah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran? Alhamdulillah perasaannya ya ada dikit Bu, jadi agak grogi karena biasanya tidak ada burian di kelas, terus ada burian observasi. Tapi alhamdulillah saya sangat senang dengan adanya di observasi ini untuk meningkatkan apa kekurangan saya yang ada di kelas. Jadi begitu itu Bu. Jadi nervous juga sih Bu. Gitu. Nervous ya, ada yang nungguin ya Pak. Iya. Biasanya kalau mengajar tidak ada yang nungguin, Betul. mengalir begitu saja. Tapi ini ada yang nungguin, berasa ada yang memonitor ya Pak ya, Iya. memantau gitu. Jadi takut salah geraknya. Kalau salah geraknya ya gitu. Betul, Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua Pak Iko, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan atau langkah-langkah tahapan apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk tahap-tahapannya kemarin itu saya menyiapkan anak-anak itu video tutorial yang offline karena proses instalasi aplikasi. Terus yang kedua saya siapkan Google Drive karena untuk media penyimpanan mereka membutuhkan. Jadi dua langkah itu yang saya siapkan. Jadi saya siapkan video dan saya siapkan Google Drive. Jadi anak-anak setelah praktek bisa langsung kumpulkan. Gitu. Jadi kalau memang tidak selesai berarti video yang offline ini boleh dibawa pulang dan nanti boleh dikumpulkan. Oh gitu, luar biasa ya Pak ya. Jadi Ya. memang sudah dipersiapkan buat anak didik. Setelah itu, apakah ada kendala Pak saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Untuk kendala ringan ada Bu, karena kenapa? Setelah saya evaluasi anak-anak itu yang aktif ada beberapa yang aktif, ada beberapa kelompoknya diem gitu. Ya. Ternyata pas pengelompokannya itu ada kendala karena yang pintar-pintar saya gabung sama yang pintar-pintar. Terus yang kurang, masih pengetahuannya kurang saya gabung. Jadi ternyata itu ngefeknya ke kelompok, jadi kita kerja kelompok. Jadi ada yang aktif. Jadi kedepannya untuk pengelompokannya bisa dirubah dengan cara heterogen ya Pak Iya ya? betul Ibu, jadi rencana saya yang Cara oke. heterogen. Pembagiannya juga bisa menggunakan apa Pak? Aplikasi Skinwell ya Pak ya? Betul, Ibu.
Jadi rencana saya nanti ya saya kelompokkan, yang pinter-pinter saya masukkan ke kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada yang aktif. Jadi besar harapannya yang pintar itu tadi bisa mengcover temannya yang tidak bisa ya Pak ya. Betul, itu jadi rencana. Oke. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan itu tadi? Untuk evaluasi saya insya Allah minggu depan, karena kan minggu ini kita udah kasih video tutorial, terus media penyimpanan yang saya siapkan. Kalau minggu depan saya perbaiki pokoknya lalu langsung saya Ya, saya akan tunggu ya Pak ya, minggu Siap, depan Ibu. saya akan masuk Siap. lagi dan melihat perkembangannya bagaimana persiapannya itu tadi agar masa pembelajaran di kelas jauh lebih menarik dan lebih ditingkatkan lagi gitu. siap ya. Baiklah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Sugiarto atas kegiatan praktek supervisi yang telah kami lakukan. Terima kasih Bu Rian, Pak Ibong. Apa namanya, kalau saya lihat Bu Rian sudah layak untuk jadi pemimpin pembelajaran, karena jadi supervisornya sudah Ya. mantap. Oke, itu aja mungkin kata-kata dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini kegiatan supervisi akademik pada modul 2.3 ya. 2.3 telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.